Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tony Haryanto. Insya Allah bisa memberikan video-video positif, video-video motivasi. Mudah-mudahan bisa merubah hidup Anda jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat, dan bisa merubah ekonomi Anda. Untuk itu simak terus video saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keyakinan, ya. Karena di sini saya sebagai muslim, ya. Barangkali teman-teman yang juga beragama yang muslim juga sama dengan seperti saya akan membahas tentang keyakinan kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yakin itu apa? Yakin itu adalah totalitas dari keimanan. Ya, jadi ketika iman kita baik, maka keyakinan kita pasti juga baik. Ya, jadi keyakinan itu totalitas dari iman. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa mempunyai keyakinan kepada Allah kita, kepada Tuhan kita? Maka cara yang mudah ya, bergaulah dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, ya, memiliki keyakinan kepada Tuhannya, memiliki keimanan yang baik, ya, kepada Allah. Nah, itu caranya. Jadi kita di situ bisa sama-sama saling berbagi pengalaman, bisa saling-saling sharing gitu ya, sesama dengan teman-teman yang sefrekuensi, ya, yang memiliki keimanan. Jadi kita bisa menjaga keyakinan kita, keimanan kita agar lebih baik. Keyakinan itu adalah mempercayai tanpa ragu, ya. Jadi ketika kita masih ragu, itu namanya prasangka, ya, prasangka. Jadi kita berprasangka, gimana ya nanti kalau misalkan ternyata tidak sampai di tujuan, misalkan, itu masih prasangka. Tapi ketika kita yakin kita pasti bisa mencapai tujuan. Nah, itu yakin namanya. Kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu namanya yakin, ya. Yakin karena Allah, kembali lagi, yang maha memudahkan, maha memberi kita kemampuan, ya. Kita yakin sama Allah. Keyakinan itu bisa dibentuk dari dua, yaitu yang pertama dari informasi. Kita bisa mendapatkan informasi media, ya. Informasi itu bisa dari media, apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, mungkin dari Al-Quran, hadis, kemudian juga dari para ulama, dari ceramah-ceramah, ya. Keyakinan kita akan terbentuk, akan tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, ya. Yang kedua, selain yang pertama tadi dari informasi, ya, kemudian yang kedua dari apa yang kita lihat kita lihat sendiri. Jadi keyakinan kita bisa kita bentuk dari apa yang sudah kita alami, apa yang kita alami sendiri. Misalkan ya, kita ingin mempunyai sesuatu, barang mungkin, ataupun benda, atau mungkin kita ingin lulus dari ujian, ya. Kita yakin, aku pasti bisa, aku pasti yakin lulus. Nah, itu dan terjadi, ya, kita alami sendiri. Nah, itu namanya kita yakin. Tapi jangan sampai keyakinan itu menyekutukan dari Allah, ya. Jadi menduakan Allah. Jadi kita yakin pada diri kita sendiri, ya. Tapi kita harusnya yakin kepada Allah yang maha memberi kemampuan, Allah yang maha memudahkan urusan kita. Ini ada sebuah contoh, ya. Misalkan ada seorang pasien yang sedang sakit, dan dia didiagnosa oleh seorang dokter, ya, dokter yang spesialis. Dia mengidap penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan, ya, sangat tidak mudah untuk disembuhkan. Jadi persentasenya sangat kecil sekali, ya. Dia didiagnosa penyakit yang tidak bisa disembuhkan, umurnya tinggal menunggu waktu, misalkan seperti itu. Ketika kita meyakini kata dokter tadi, kita meyakini kata para pakar ini, ya, oh, aku tidak bisa sembuh, aku penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Ketika kita meyakini kata dokter ini tadi, maka yang terjadi, fisik kita akan drop, ya, pikiran-pikiran kita akan semakin mengecil,
ya, tidak bisa berpikir lebih jauh lagi, tidak bisa berpikir untuk sembuh, ya. Karena apa? Kita sudah meyakini bahwa dokter ini sudah berkata seperti itu, ya. Harusnya walaupun diagnosa dokter tidak bisa disembuhkan, tapi ketika kita yakin bahwa Allah itu yang Maha menyembuhkan, ya, pikiran kita pasti juga akan optimis. Pikiran kita pasti akan positif, ya. Ketika kita sudah didiagnosa oleh dokter penyakit kita tidak bisa disembuhkan, ya, tapi kita masih yakin Allah itu Maha menyembuhkan, Allah itu pasti bisa memberikan kesehatan bagi diri kita. Tapi kita punya keyakinan, kita yakin sama Allah, ya, Allah itu Maha segalanya. Kita minta saja, ketika kita yakin sama Allah, insya Allah pasti, jika doa kita memang terkabulkan, insya Allah kita pasti sembuh. Dan yang terpenting, pikiran kita akan lebih positif, lebih optimis dalam menjalani hidup ini. Jadi tidak melulu pada sakit yang kita derita, ya. Jadi kita bisa memberikan sisa hidup kita, sisa umur kita untuk bisa lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak ada yang bisa merubah, ya, dunia ini selain Allah, ya. Manusia, kata dokter itu pun bisa berubah atas izin Allah, ya, seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan agar apa yang kita inginkan itu terwujud, apa yang kita inginkan itu bisa terkabul, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya akan sharingkan ada 2 hal, ya, yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan keinginan kita. Ketika kita yakin, pasti semua bisa terwujud. Nah, apa 2 hal itu? Yang pertama yaitu kita ikuti saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita taati, kita manut, kita nurut perintah-perintahnya, ya. Itu. Ketika kita menaati perintah-perintah Allah, kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, kita turuti, kita ibadah, ya. Allah kan menyuruh kita dalam sebuah ayat, ya, ada sebuah ayat bahwa yang menjelaskan, dan aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadaku. Nah, maka dari itu kita tugasnya ya beribadah. Allah sudah menyuruh kita beribadah, ya kita beribadah. Kita sholat tepat waktu, kita baca Quran, kemudian kita berbuat kebaikan, ya. Apa yang Allah perintahkan kita jalani, kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua, jauhi larangannya. Kalau Allah sudah menyuruh kita untuk menjauhi larangannya, ya jangan dikerjakan, ya. Jauhi larangannya itu yaitu berbuat dosa. Jadi kurangi dosa-dosa kita, ya. Kita hapus, kita hindari, ya, perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Selain itu tambah dengan ibadah tadi. Jadi dua hal ini yang harusnya kita jaga, ya. Jadi ikuti perintah Allah, dan yang kedua jauhi larangannya, ya. Dari kecil kita sudah diajarkan, ya, di sekolah pun juga kita sudah diajarkan bahwa kita harus menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi setelah kita dewasa, kita hanya tahu, tapi kita tidak yakin, kita belum bisa menanamkan itu sepenuhnya dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam keseharian kita, ya. Kita masih saja berbuat dosa, kita masih berbuat zalim kepada anak istri kita, kita masih belum taat kepada orang tua kita, ya. Kita masih selalu ghibah, iri kepada saudara-saudara kita yang sukses, mungkin yang lebih baik hidupnya dari kita. Kita iri dengan tetangga kita, ya. Harusnya kita kurangi, kita kikis, bahkan kita hindari hal-hal seperti itu, ya. Selain kita beribadah, ya, sama Allah, kita sholat 5 waktu itu harus tepat waktu, ya. Allah sudah panggil, ketika panggilan azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita dipanggil, siapa hamba-hambaku yang ingin hajatnya terkabul, yang ingin impiannya terwujud, siapa? Mari datang kepadaku. Nah, kan Allah sudah memanggil, tapi apakah kita memenuhi panggilannya? Nah, harusnya ketika kita ingin hajat kita terkabul,
ya impian kita terwujud, ya harusnya ketika Allah sudah memanggil, ya kita datang, ya tentunya datang dengan semua yang kita pakai dalam keadaan yang baik, ya sama seperti halnya ketika kita dipanggil oleh atasan kita, bos kita, ya pimpinan kita, ketika kita dipanggil, bahkan ketika kita dipanggil oleh presiden pun kita pasti menyiapkan diri kita ini pakaian-pakaian yang sangat rapi, wangi, ya kemudian dandan yang semenarik mungkin, ya ini Allah loh yang memanggil. Ketika kita dipanggil untuk sholat, harusnya kita juga memberikan yang pantas, ya jadi kita tampilkan yang baik dalam berbusana kita, berpakaian kita, ya kemudian memakai wangi-wangian mungkin ya karena ke masjid, ya kita tampil semenarik mungkin, ya kita datang ke Allah, kita minta agar doa kita terkabul, ya namun ketika kita sudah yakin sama Allah, ya kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan apa yang kita inginkan, ya tapi kita juga harus memantaskan diri kita. Jadi ketika kita misalkan kita minta uang 1 miliar kepada Allah, ya Allah berikanlah aku uang 1 miliar, padahal pada saat itu penghasilan kita masih sangat kecil, ya untuk mempunyai uang 1 miliar itu bagi kita mungkin di pikiran kita sangat tidak masuk akal, ya tapi kalau kita sudah mempunyai keyakinan kita bahwa Allah pasti bisa, Allah pasti kasih, nah itu kita juga harus memantaskan diri kita. Salah satunya yang tadi saya bahas, kita memantaskannya seperti apa, ya kita pantaskan diri kita, geber ibadah kita geber lagi sedekah kita, mungkin puasa ditambah puasa, tahajud, duha, ya itu bagian cara, ya sebuah cara agar kita bisa mendapatkan impian kita terwujud, agar Allah itu mau mengabulkan impian kita, ya agar Allah itu oh iya ini loh hambaku ingin uang 1 miliar, ya kita kasih alasan yang tepat, kita kasih alasannya itu yang kuat, ya untuk apa kita ingin 1 miliar itu untuk apa gitu loh. Ketika kita bisa memberikan alasan yang kuat, misalkan ya Allah aku ingin uang 1 miliar ya Allah agar aku bisa membahagiakan anak istriku, untuk membeli rumah, untuk membeli mobil agar tidak kepanasan anak istriku, kemudian aku bisa mengantarkan orang tuaku yang sudah tua, ya membersamai mereka dengan kendaraan tersebut, bisa mengantarkan kemana saja yang mereka mau, ya itu kan bagian dari bakti kita juga ya kepada orang tua, lalu kemudian sebagai penafkahan, ya penafkahan kepada keluarga kita, ya kita memberikan alasan yang kuat kepada Allah. Ini loh ya Allah, aku ingin uang 1 miliar karena aku ingin berbagi setiap bulan, setiap hari Jumat, ya kepada anak yatim, kepada majelis-majelis ilmu, ya saya ingin membagikan sebagian harta saya. Allah pasti akan, oh iya berarti ini hambaku ini sungguh-sungguh ingin uang 1 miliar ini untuk ini, ya. Saat kita meminta pertolongan atau bantuan kepada pimpinan atau bos kita, ya kita mungkin meminjam uang, kita bilang, Pak, Bu, saya minta tolong pinjami saya uang misalkan 10 juta, anak saya belum membayar sekolah, kemudian istri saya juga sedang melahirkan mungkin ya saat itu. Kita bisa memberikan alasan yang begitu kuat, ya kepada pimpinan kita, bos kita. Harusnya kita juga bisa memberikan alasan yang kuat tadi kepada Allah yang Maha memberikan. Namun ketika kita dalam perjalanannya nanti ketika keyakinan kita untuk mendapatkan sesuatu, ya ternyata waktunya itu belum datang, belum tiba, ya ketika apa yang kita inginkan itu, Allah uji dengan cobaan, dengan ujian apapun, ya mestinya kalau kita sudah yakin sama Allah, ujian itu datangnya juga dari Allah, ya. Ketika Allah sudah menguji, ya, memberikan kita ujian, kita harusnya juga yakin bahwa di balik ujian itu pasti Allah sudah menyiapkan sebuah rezeki yang
dahsyat, yang luar biasa, ya. Jadi apapun ujiannya yang Allah berikan kepada kita, karena kita sudah memiliki rasa yakin, ya, kita sudah tertanam dalam hati dan jiwa kita dengan keyakinan kita tadi, harusnya setiap ujian apapun kita bisa melewati itu, kita bisa ridho, ya, karena kita yakin Allah pasti akan memberikan rezeki yang lebih baik, lebih dahsyat sebagai ganti dari ujian ini, ya. Karena kan juga Allah sudah menyebutkan di balik kesukaran, ya, kesulitan itu pasti Allah akan berikan kemudahan. Jadi bagi teman-teman, setelah ini jangan lagi ya teman-teman itu mempunyai rasa ragu, ya, terhadap rezeki kita, ya. Jangan ragu lagi. Karena apa? Allah itu sudah menjamin rezeki kita, ya. Bahkan ketika sebelum kita tumbuh dewasa, ketika kita masih bayi, kita masih kecil pun Allah sudah menjamin rezeki kita, ya. Misalkan contoh, ketika anak masih bayi, Allah sudah memberikan rezekinya berupa ASI dari seorang ibu, ya. Seorang ibu pasti akan merasakan ketika ASINya mau keluar, anak itu pasti akan mendapatkan rezekinya, ya. Jangankan seorang anak, ya, seekor hewan pun, ikan di dalam air pun sudah dijamin sama Allah rezekinya, ya. Bahkan cicak yang tidak bisa terbang, makanannya nyamuk yang bisa terbang kemana-mana, ya. Tapi Allah sudah memberikan jaminannya, ya, kepada semua yang ada di bumi ini. Jadi makanya jangan sampai teman-teman semua, ya, masih meragukan, ya, masih memikirkan tentang rezeki, ya, rezekinya masih seret, masih belum bisa sesuai dengan keinginan Anda, ya. Nah, itu tadi. Makanya teman-teman harus melakukan dua hal tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu taati perintahnya, jauhi larangannya, ya. Taati, deketi sama Allah, ya. Kita harus bisa merayu Allah, ya. Kita mungkin bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud, ya. Kita datangi sementara orang-orang yang lain masih terlelap tidur, ya. Kita datang sendiri meminta pertolongan, memohon kepada Allah, ya. Kita rayu di situ, ya. Bahkan sampai nangis pun silahkan, ya. Kita benar-benar mohon, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan solusi, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan apa yang kita inginkan, bukan pada makhluk lain, bukan manusia lain, ya. Mungkin pada orang lain kita itu masih berharap, ya, mudah-mudahan nanti si fulan memberikan saya fee atas usaha saya, jasa saya. Nah, tapi Allah tidak melihat itu, tidak peduli dengan itu. Yang Allah lihat itu usaha kita untuk mendekati Allah, untuk merayu Allah, ya, untuk menyembah kepada Allah, ya. Jadi Allah hanya melihat seberapa besar keinginan kita, seberapa besar usaha kita, ya, dalam mendekati Allah. Jadi jangan sampai teman-teman lagi memikirkan hal-hal tentang rezeki yang sudah Allah jamin, ya. Terkadang sebagai manusia kita masih meragukan, ya, ketika kita punya hutang, ya, masih ditagih-tagih. Nanti saya kalau ditagih gimana? Kalau saya belum bisa bayar hutang gimana? Ya dijawab, kita belum bisa bayar hutang, ya. Tapi yakin kita pasti akan bisa melunasi, ya. Hutang itu kita sendiri yang buat, ya, kita sendiri yang membuatnya. Padahal ketika kita mau sabar, kita yakin atas pertolongan Allah, itu Allah sudah menyiapkan. Sebenarnya Allah sudah menyiapkan. Cuman karena kita kurang sabar, ya, karena kita kurang berikhtiar, mungkin karena kita kurang mendekatkan diri pada Allah, jadi kita akhirnya mengambil jalan pintas untuk berhutang, ya. Kita berhutang kepada lembaga perbankan, mungkin finansial, bisa berhutang kepada orang lain, ya. Nah, padahal Allah itu sebenarnya sudah menjamin rezeki kita. Ketika kita tidak hutang, Allah sudah menyiapkan. Cuman kita sabar nggak? Kita bisa lebih sedikit menahan nggak untuk tidak berhutang dulu? Kadang ketakutan-ketakutan seperti itu yang
setan, jin itu membisiki diri kita untuk berhutang. Ya, Allah sebenarnya tidak menginginkan manusia itu untuk berhutang. Ya, Allah sudah menyiapkan rezekinya. Hanya kita harus lebih bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi teman-teman harus pupuk dalam-dalam, tanamkan dalam diri teman-teman semua keyakinan bahwa Allah itu bisa menyelesaikan semua masalah-masalah kita, ya, bahwa Allah semua bisa memberikan apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita mau, apa yang menjadi impian-impian kita, ya. Tetap yakin, ya, jaga perintah-perintah Allah, turuti, taati, ya, apa yang Allah perintahkan, ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman semua, dan tetap yakin bahwa Allah yang bisa mewujudkan semua keinginan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.